Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam Kepemimpinan Kristen dan saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik karena ini yang menjadi tujuan kita sebagai seorang pemimpin Kristen, yaitu tentang efektivitas dan efisiensi dalam kepemimpinan Kristen. Saudara, apa makna dari efektivitas dan efisiensi dalam kepemimpinan Kristen? Jadi saudara, perlu dipahami dalam konteks kepemimpinan Kristen, saudara, efektivitas ini dan efisiensi ini punya arti yang saling melengkapi, saudara. Efektivitas apa sih? Efektivitas itu kemampuan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan dan menjalankan visi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini melibatkan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan kita untuk memimpin dengan integritas tentunya. Dan saudara, apa itu yang dimaksud dengan efisiensi? Efisiensi adalah kemampuan kita sebagai pemimpin untuk menggunakan semua sumber daya yang ada secara optimal. Sumber daya itu bisa berupa waktu, tenaga, talenta, keuangan, tanpa pemborosan, dengan tetap menjaga kualitasnya pun tetap baik dalam pelayanan dan tentu dalam kepemimpinan kita. Jadi saudara, kita perlu memahami kedua konsep ini harus berjalan beriringan, seimbang dalam kepemimpinan Kristen, agar menghasilkan dampak yang maksimal bagi kerajaan Allah. Saudara, ini sangat relevan seperti yang tertulis di Alkitab di Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, jangan. Tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ini gambaran dari pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam kepemimpinan, saudara. Jadi apa sebenarnya manfaat bila kita mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepemimpinan Kristen? Ada banyak manfaat yang akan kita peroleh. Kita akan mencapai tujuan rohani dan organisasi. Kepemimpinan yang baik akan membawa umat Tuhan tentunya bertumbuh dan mencapai misi Allah, bukan misi pribadi, saudara. Dan ini akan membangun suatu tim yang sangat solid. Karena kepemimpinan yang efisien ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan yang efektif juga produktif. Saudara, kepemimpinan yang efektif dan efisien ini juga akan membantu kita dalam pengelolaan sumber daya. Karena efisiensi akan menghindarkan pemborosan dan memastikan penggunaan sumber daya secara bijaksana. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya kita telah meneladani Kristus sebagai teladan kita dalam pelayanan. Karena sebenarnya Anda sadar atau tidak, Kristus ini pemimpin yang sangat efektif. Dia teladan yang sangat efektif sebagai pemimpin dan sangat efisien dalam pelayanannya. Saudara, apalagi tujuannya, manfaatnya, ini akan mengembangkan para pemimpin-pemimpin baru yang lahir untuk menjadi pemimpin efektif yang selanjutnya, yang mampu mereproduksi pemimpin baru melalui mentoring dan pembinaan. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga dapat dengan cakap mengajar orang lain. Wow, luar biasa ya saudara. Jadi apa sih, bagaimana sih langkah-langkah yang tepat untuk menerapkan kepemimpinan yang efektif dan efisien ini? Sangat sederhana saudara. Pertama, tetapkan visi misi yang jelas. Minta hikmat Tuhan. Kita harus memiliki visi yang memang Tuhan beri untuk memastikan semua yang dipimpin memahami serta mendukung. Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, rakyat menjadi liar. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kedua, mari kita mengelola waktu kita dengan bijaksana. Pemimpin yang baik tahu kapan harus bertindak, kapan harus mendelegasikan dan beristirahat. Itu penting juga, saudara.
Seperti dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan yang ketiga, mari kita berdayakan saudara, dan kita belajar memberdayakan juga mendelegasikan orang lain. Sebagai pemimpin yang efektif dan efisien, dia harus melatih orang agar bertumbuh dalam kepemimpinan dan pelayanan. Seperti yang dinyatakan dalam Keluaran 18 ayat 21, bagaimana Musa dengan rendah hati ketika diminta Yitro mendelegasikan tugas kepada pemimpin lain. Ini menunjukkan keefektifan. Kemudian, mari kita menjadi teladan dalam karakter, dalam integritas, karena pemimpin yang efektif tidak hanya bicara, bukan omdo, tetapi hidup dalam standar moral dan etika yang tinggi. Seperti firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dan dalam kesetiaan, dalam kesucian. Saudara, yang kelima, kita perlu menggunakan sumber daya dengan bijak. Pemimpin harus memastikan, saudara, bahwa setiap sumber daya yang ada sumber daya tenaga, dana, waktu, ini semua digunakan maksimal untuk mencapai tujuan pelayanan. Seperti dinyatakan dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga pasti setia dalam perkara yang besar. Ini bisa menjadi indikator apakah Anda akan menjadi pemimpin yang efektif dan efisien. Yang keenam, caranya bagaimana? Kembangkan dan binalah pemimpin baru. Kepemimpinan yang efektif itu tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi bagaimana melatih generasi selanjutnya. Seperti dinyatakan dalam firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Wow, luar biasa saudara. Namun saudara harus waspada, tentu ada tantangan untuk mencapai kepemimpinan yang efektif dan efisien. Apa saja sih tantangannya? Akan menjadi tantangan bila kita kurang mengerti visi yang jelas. Kalau pemimpin tanpa visi akan membuat organisasi terombang-ambing. Kemudian akan menjadi tantangan bila kita tidak tahu memanajemen waktu. Jadi manajemen waktu yang buruk akan menjadi tantangan dan ancaman. Karena banyak pemimpin gagal karena tidak mampu menentukan dan mengatur prioritas. Kemudian yang ketiga, karena kurangnya kemampuan delegasi. Kalau kita pemimpin tidak tahu berbagi tanggung jawab, akan membuat kita lelah sendiri. Kemudian tantangan yang keempat, gangguan dan distraksi. Godaan dunia, tekanan eksternal itu akan sering menghambat efektivitas kepemimpinan kita. Kemudian karena kurangnya disiplin rohani, disiplin lagi disiplin, ini saling kait-mengkait. Pemimpin harus punya hubungan erat, hubungan intim dengan Tuhan sebagai sumber kekuatannya supaya dia tidak kehilangan arah. Omong kosong kalau pemimpin gak punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Nehemia 6 ayat 3 berkata, aku melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak dapat turun. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Jadi Nehemia menolak gangguan dalam misinya membangun tembok Yerusalem. Saudara, ada banyak teladan pemimpin yang efektif dan efisien. Kita bahas dari Alkitab. Tentu teladan utama kita Yesus Kristus, pemimpin paling efektif, efisien. Bayangkan 3,5 tahun pelayanannya telah mengubah dunia. Bukankah ini cukup efektif, saudara? Tidak perlu ratusan atau ribuan tahun. Cukup 3,5 tahun. Dia sedang memberi efisiensi teladan bagi kita. Saudara, kita juga belajar dari Musa. Karena dia mendengar nasihat Yitro, dia mendelegasikan tanggung jawab sehingga efektif. Keluaran 18, khususnya ayat 17-23. Kita juga belajar dari Nehemia, dia membangun tembok Yerusalem dalam waktu singkat karena fokus dan orientasinya pada hasil. Nehemia 6, khususnya ayat 15-16. Dan Paulus efektif menyebarkan Injil, membangun gereja di banyak wilayah. Kalau di sekuler, belajarlah dari John Maxwell. Dia pakar kepemimpinan Kristen yang mengajarkan efektivitas, efisiensi dalam kepemimpinan berbasis nilai Alkitab. Kita juga belajar dari Billy Graham. Dia mengorganisasi pelayanan besar dengan manajemen yang sangat efektif dan efisien.
Mari juga kita pelajari dari CEO Apple. Dia memimpin dengan efisiensi tinggi dalam inovasi teknologi. Benarlah kata John Maxwell, a great leader scholars to fulfill. Dan ada kutipan dari para penulis terkenal yang menjadi guru saya, yang sangat menginspirasi saya. Dan saya yakin menginspirasi kita semua untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kepemimpinan kita. Seperti quotes dari John C. Maxwell berkata, a great leader's courage is to fulfill his vision comes from passion, not position. Seorang Simon Sinek juga berkata, leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge. Juga tentu dari Tuhan Yesus sebagai teladan pemimpin yang luar biasa efektif dan efisien bagi kita semua, teladannya luar biasa. Yesus berkata, if you want to be a great leader, you must first become a great servant. Wah, ini kepemimpinan yang luar biasa yang Yesus beri teladan adalah kepemimpinan hamba. Kalau mau jadi pemimpin yang besar, kamu harus memulai dengan menjadi pelayan atau kepemimpinan hamba yang besar. Markus 10 ayat 45. Ini akan menjadi ayat hafalan kita. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Mari sebagai pemimpin saya mengajak untuk merefleksikan diri dan Anda bisa bertanya, juga mencari tahu dari berbagai pertanyaan yang akan saya katakan atau sampaikan di sini tentang efektivitas dan efisiensi kepemimpinan. Saudara, apa perbedaan antara kepemimpinan efektif dan efisien menurut Alkitab dan sekuler? Bagaimana teladan kita Kristus menunjukkan kepemimpinan yang efektif dan efisien dalam pelayanannya? Apa tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin Kristen dalam menerapkan efektivitas dan efisiensi? Bagaimana cara seorang pemimpin Kristen dapat menyeimbangkan spiritualitas dan produktivitas? Dan sebagai pemimpin saya ingin bertanya kepada Anda pribadi, apakah lebih penting menjadi pemimpin yang efektif atau menjadi pemimpin yang efisien? Dan mengapa? Mungkin pertanyaan ini akan membuat kita menggali lebih dalam lagi tentang makna efektif dan efisien dalam kepemimpinan Kristen. Sekian, Tuhan memberkati.